kita ini menurut Google waktu itu ya. Jadi kita ini sebenarnya berapa tahun lalu kita ranking nomor 2. Nomor 2 di dunia? Nomor 2 di dunia. Wow. Tapi sekarang ya kita udah turun sih ke nomor 5 sekarang ya. Itu yang terakhir yang aku baca sih. Yang pasti masalah plastik ini sekarang jadi perhatian dunia. Dan Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesarnya juga. Hai, selamat datang kembali di Love Letters from Bali. Di sini tempat kita berbagi cerita positif, menarik, dan inspiratif dari Pulau Dewata, Bali. Bersama saya Ayun Sundari. Hari ini kita bakal ketemu dengan Rizyan Angga. Hai Zi. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ini teman baru saya di Bali. Dia ini sederet. Kalau mau nanya dia ini siapa? Dia ini seorang social entrepreneur, pengusaha kopi, IT expert. Tapi saya undang dia ke sini bukan mau ngomongin itu semua. Saya mau ngomongin satu sisi lain yang dia kerjakan. Dia ini saya sebut atau kita sebut sebagai pegiat plastik. Ya, bisa dibilang seperti itu sih, pegiat plastik ya. Jadi, apa itu pegiat plastik? Ayo. Aduh. Jadi pegiat plastik itu sebenarnya aku nggak bisa bilang pegiat plastik sih Mbak. Jadi kayak seperti kita ini pemerhati lingkungan sebenarnya sih ya. Gitu. Oke. Pemerhati lingkungan. Jadi spesifiknya adalah plastik. Jadi plastic pollution sekarang yang ada, yang sekarang lagi jadi big issue ya di dunia ini ya, apalagi di Indonesia gitu. Tapi seberapa gede sih isu plastik ini? Karena akhir-akhir ini kan rame diomongin bahwa waste atau limbah plastik itu gede banget. Tapi seberapa besar kalau kamu boleh kasih gambaran? Kalau bilang sangat besar ya Mbak ya. Kita ini menurut Google waktu itu ya. Jadi kita ini sebenarnya berapa tahun lalu kita ranking nomor 2. Untuk menghasil sampah polutan ke ocean ya itu. Oh jadi sebagai pencemar ya? Pencemar dengan plastik untuk laut nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Tapi sekarang ya kita udah turun sih ke nomor 5 sekarang ya. Itu yang terakhir yang aku baca sih. Tapi kalau misalnya kita cari tahu bener nggak sih ini nomor 5 apa enggak gitu kan. Sekarang kita nggak bisa ngerti ranking juga ya. Yang pasti masalah plastik ini sekarang jadi perhatian dunia. Dan Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesarnya juga. Gitu. Oh, masih penyumbang terbesar untuk plastik di dunia ini ya, limbah plastik di dunia ini. Kita ngomongin lagi di Bali nih, kita lagi di Bali ya. Ini seberapa gede kalau di Bali sendiri? Karena video yang viral beberapa tahun yang lalu itu kan, ingat nggak ada diver yang lagi diving, nyelam, terus yang ada cuma plastik yang melayang-layang gitu. Masih seperti itukah kondisinya? Kalau sekarang sih, kalau yang aku lihat sendiri ya gitu, itu sekarang sudah mulai berkurang. Karena satu ada peraturan pemerintah ya, tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai, dan juga sekarang bagian lingkungan hidupnya itu juga sekarang lebih cepat untuk mengantisipasi ini. Bagian lingkungan hidup maksudnya dinas lingkungan hidup pemerintah daerah itu. Pemerintah daerahnya cukup cepat. Di tahun 2021 sewaktu aku baru pindah ke sini ya, itu kita masih ngeliat tuh beberapa sampah-sampah di laut tuh biasanya pagi ya kan, itu datang dia dari lautan dan akhirnya piling up di mana di numpuk di sepanjang pantai. Betul, sepanjang pantai. Tapi karena sekarang sudah mulai berubah dan sekarang aku salut sih sama pemerintah Bali ini ya gitu. Especially buat di Badung, mereka cepat langsung jadi dengan bantuan orang-orang sekitar juga mereka piling up yang rapih dan akhirnya semua dinas-dinas lingkungan hidup itu datang per truk ngambilin sampah-sampahnya itu. Sekarang cepat sekarang. Gitu. Oh, nggak kayak dulu lagi. Nggak kayak dulu lagi. Gitu. Dan itu suatu kemajuan yang sekarang aku lihat ya dari selama 2 tahun ini aku berkecimpung di dunia plastik gitu. Oke. Itu bagus. Limbah plastik lah ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau berkunjung di Bali, ke Bali atau udah lama tidak berkunjung ke Bali, memang kalau ke sini mau belanja jangan harap dikasih plastik ya, karena sekarang orang di sini kalau mau belanja ya harus bawa tas yang bisa didaur ulang, nggak bisa lagi mengharapkan kalau belanja bawa plastik dan buang plastik juga nggak sembarangan ya. Dan bahkan jualan sedotan plastik aja, aku tempo hari belanja orang bilang nggak jualan, nggak boleh lagi. Karena apakah ini mencerminkan bahwa upaya untuk mencoba mengingatkan ya masalah limbah plastik ini gede ini sudah kamu lihat hasilnya? Sekarang sih sudah aku lihat ya Mbak ya, apalagi di samping juga government yang sekarang pemerintah daerah yang sudah cukup kuat ya untuk menetapkan yang namanya rules peraturan-peraturannya untuk yang single use plastik, dan juga banyak inisiasi-inisiasi dari private.
Oh swasta, masyarakat biasa. Iya, betul. Masyarakat biasa dari mulai banjar-banjarnya sekarang sudah mulai. Banjar itu kayak desa-desa di Bali kayak desanya, gitu. Jadi kita juga banjar-banjar yang sekarang aku tahu ya gitu, itu sudah mulai kayak mulai rutin sekarang untuk mengumpulkan sampah-sampahnya. Dan nggak boleh dilihat misalkan di satu daerah atau di satu kampung itu nggak boleh ada sampah-sampah yang istilahnya kita asal buang lah gitu, udah nggak bisa lagi. Gitu. Tapi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, itu isu sampah di sini apa emang lebih parah atau bagaimana? Dengan penduduk yang sama ya, kira-kira provinsi dengan penduduk yang sama. Kalau bisa dibilang, aku nggak mau mendiskreditkan salah satu daerah, cuman memang sampah ini untuk Indonesia itu sangat menjadi masalah sangat besar ya, apalagi di kota-kota besar. Gitu. Dimana berbanding lurus antara kemiskinan, ya tingkat kemiskinan dan juga polusi plastik, itu berbanding lurus. Di mana daerah itu tingkat kemiskinan tinggi, sampah plastiknya juga tinggi. Kok bisa? Gimana penjelasannya apa tuh? Karena gini, kalau kita bisa lihat sendiri Mbak ya, gini. Sekarang kalau kita ke warung-warung atau ke convenience store deh gitu. Kan banyak yang jual saset. Sampo saset, makanan, produk makanan saset. Ekonomis kan harganya? Oke. Ekonomis dan tadi kan aku bilang berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Ya kan, berarti kan daya buying powernya hanya segitu kan. Jadi hanya bisa beli sasetan. Betul, dan itu pencemaran makin tinggi sebenarnya. Nah, tapi di samping itu gimana cara kita mengatasinya adalah ya memberikan edukasi. Selain edukasi juga law enforcement juga harus lebih kuat lagi sih di sini. Jadi bukan sekarang selama ini aku dengar tuh berbanding lurusnya sama tingkat pendidikan dan kesadaran gitu loh. Sebenarnya tingkat pendidikan juga setuju Mbak. Tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan juga gitu. Tapi untuk tingkat kesadaran kita nggak bisa ngambil langsung, oh tingkat kesadarannya rendah nih gini. Tapi kan kita bisa lihat dari beberapa aspek ya gitu. Aspeknya dalam gini misalkan, belum tentu orang-orang yang berpendidikan tinggi, itu mereka sadar akan masalah ini juga. Mereka lebih kayak, oh oke, sampah nggak ada harganya. Sampah ya udahlah gitu. Itu bisa kejadian seperti di social life kita ya gitu. Jadi nggak ada jaminan bahwa pendidikan tinggi bahwa mereka bisa mengolah atau gimana ya memperlakukan limbah plastik itu dengan lebih bijaksana itu nggak gitu lah ya. Menurut point of view aku itu belum bisa dijadikan tolak ukur yang kuat ya. Gitu. Kesadaran itu timbul dari mungkin ini lead ke behavior changes Mbak ya. Perubahan perilaku. Betul sekali. Perubahan perilaku itu kan ada banyak driving factornya kan. Entah dia tiba-tiba rumahnya isi orang kaya ini kebanjiran atau orang ini kebanjiran atau gimana, baru dia sadar gitu kan. Tapi kalau misalkan rumah itu nggak kebanjiran atau lingkungannya juga aman-aman aja, dia nggak merasa perlu untuk mengubah perilakunya sehari-hari untuk bisa memperlakukan sampah plastik dengan lebih baik gitu ya. Tapi kamu sendiri kok dari belajar manajemen bukan? Ya, terus IT terus tiba-tiba kamu ngurusin plastik, emang why? Is there a personal reason for you to embrace plastic as your proyek besar kamu dalam hidup? Oke, sebenarnya sih aku tergerak. Sebenarnya pertama kali itu bukan tergerak hanya untuk plastik Mbak, tapi lebih ke community sih gitu. Kayak gimana kita caranya sewaktu aku mempunyai usaha sendiri dan juga kan aku punya ada produk juga ya, kopi juga. Nah itu gimana caranya kita gak cuman taken for granted dari alam. Dan kita gak taken for granted dari petani-petani enggak. Tapi kita di sini juga gimana cara kita ngembaliin lagi ke mereka. Seperti yang sekarang aku lakukan juga, alhamdulillahnya sekarang kita lagi coba ini untuk nge-link untuk petani-petani kopi di Bali ya, itu untuk bisa menghindari yang namanya middleman. Maklar. Gitu. Jadi mereka bisa langsung nanti, aku sekarang lagi cari buat cara untuk bisa nge-link langsung ke langsung end usernya. Tapi bukan di sini, tapi di luar negeri. Jadi disitulah salah satunya. Jadi aku pertama kali tergerak dalam bisnis kopi aku itu gimana cara give it back to people. Nah, sewaktu di Bali dapat kesempatan, alhamdulillahnya, yuk kita coba di plastik, gitu. Ternyata efeknya itu dan ternyata dampaknya yang buruknya itu lebih banget di plastik ini Mbak, gitu. Banget, dan akhirnya dan aku sendiri ngelihat gitu gimana tadi yang ada orang diving dengan apa namanya dengan orang nyelam terus yang ada cuma sampah. Betul. Dan juga lihat kali-kali kita nggak? Sungai-sungai. Ya, sungai-sungai kita itu semua banjir itu dia ngelok kan itu di mana di perbatasan itu karena tertahan oleh sampah-sampah plastik gitu. Sampah plastik, karung semua itu akhirnya nggak nyebabin si airnya itu nggak bisa jalan ke laut gitu. Nah inilah yang akhirnya buat aku lebih sadar kayak misalkan ternyata
nggak cuman give it back to people, tapi give it back to our earth. Oke. Itu yang aku sadarin akhirnya sekarang mulai dari 2021 aku mulai fokus ke buat sampah plastik. Gimana caranya supaya kita responsible, recycling gitu. Oke, tapi nggak ada pengalaman pribadi misalnya rumah lu kebanjiran gitu apa-apa gitu ya. Yang kadang-kadang orang melakukan sesuatu itu kan kalau dia kena ada secara pribadi kita terkena masalahnya seperti kamu bilang tadi kan orang kaya kalau rumahnya nggak kebanjiran ya nggak kena lah. Betul. Kamu sendiri apa nggak ada alasan yang sangat pribadi yang buat akhirnya kamu cinta sama plastik? Isu plastik. Jadi sebenarnya waktu itu kejadian 2007 ya yang gila-gilaan tuh. Rumah parah. Nah, cuman waktu itu aku lagi nggak di Indonesia. Tapi di situ keluarga aku ya itu ngalamin yang bener-bener rumah kita tuh jadi kayak shelter. Karena penampungan penampungan itu semuanya sudah kayak satu atap semua. Banjirnya banjir udah parah. Itu karena pas kita lihat memang bendungannya juga ketutup. Kecil dan juga ketutup oleh sampah. Dan itu kamu di Jakarta toh? Aku waktu itu keluargamu di Jakarta. Keluarga aku di Jakarta, tapi aku lagi di Malaysia waktu itu. Dan itu aku ngeliat sendiri dan akhirnya baru dari saat itu kayak masih ya udahlah ya sampah gitu-gitu. Seiring berjalannya waktu, aku nyiptain produk sendiri dengan menggunakan bahan plastik. Dan akhirnya aku sadar. Dan kamu menghasilkan sampah juga. Jadi kan intinya kan kita kan merasakan dulu sebagai polutan ya. Kamu berandil juga kamu ikut menyumbang. Ikut menyumbang juga plastik gitu. Betul sekali. Tapi kalau dari yang kamu lihat ya pendekatan mencoba menangani plastik ini, terobosan apa yang kamu tawarkan? Jadi yang akan berbeda hasilnya nanti dari yang udah dilakukan sebelumnya yang sampai sekarang juga ada perubahan tapi mungkin belum sebesar yang kita mau. Oke. Jadi sebenarnya aku ada dua Mbak gitu. Pertama, sekarang aku join di salah satu company ya dari Kanada ya di sini juga namanya Plastic Bank Indonesia. Jadi kita itu fokusnya untuk recycling. Jadi kita kayak ciptain ekosistem untuk nanti membuat recycling plastik, entah itu pellets atau flakes, itu nanti dijual lagi gitu. Jadi kamu mengumpulkan plastik-plastik, perusahaan kamu itu mengumpulkan limbah-limbah plastik, kemudian diolah kembali, baru nanti dijadikan barang lagi. Dijadikan barang tapi tidak di Indonesia? Tidak di Indonesia. Kenapa? Karena satu, buying power kita. Buying power kita di Indonesia masih Penjelasannya gimana? Apakah barang yang kamu hasilkan itu orang Indonesia nggak kuat beli atau gimana? Jadi gini Mbak, kalau kita ngomongin soal recycling plastik itu sebenarnya harganya itu untuk nge-recycle itu lebih tinggi daripada kita harus beli virgin plastik. Jadi bahasa Indonesianya, kamu ngomongnya soalnya bahasa Indonesianya yang gampang adalah harga untuk mendaur ulang plastik itu lebih mahal daripada ketika kita membeli plastik yang sama sekali baru. Virgin, jadi kalau misalnya hasil olahan dari daur ulang dari plastik yang kamu hasilkan itu kamu jual di Indonesia tuh harganya bakal jadi lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi memang pasar kita sekarang itu dari company yang aku kerja sekarang ini itu ke Eropa dan Amerika gitu. Kenapa nggak bisa dibuat misalnya ya emang mahal, tapi kan kita concern tentang lingkungan ya, ini memang harga yang harus kita bayar gitu. Kenapa nggak dicoba diciptakan begitu misalnya? Nah ini nyambung yang kedua Mbak. Yang kedua yang aku sekarang sedang lakukan juga namanya behavior change. Jadi kita pendekatannya ke household. Jadi perubahan perilaku di level rumah tangga. Betul sekali. Iya. Bahasa Inggris mulu loh. Jadi kita itu mengedukasi mereka gitu. Kalau misalkan pentingnya itu menjaga lingkungan dan juga untuk misalkan memilah sampah-sampah itu dari dari rumah tangga. Start misalkan kita bilang adalah satu dari plastik, can, terus apalagi kaleng, kemudian juga botol, organik. Kemudian ada yang organik sama rumah tangga. Betul. Nah di sini kan kalau kita sudah mulai sadar mengenai ini, bahwa harus dipilah-pilah. Betul, kan nanti kan juga memudahkan juga untuk masalah nanti pasti dilempar ke recycling prosesornya. Tapi kan kita itu kalau aku ngelihat truk sampah yang di tempatku itu kan tidak ada pemilahan. Dia sekali angkut kan satu kali angkut begitu. Nah gimana kalau dari rumah tangga aku misalnya aku udah pilah-pilah nih, Pak ini kardus, ini plastik, ini gelas, ini sama rumah tangga. Dimasukinnya ke truk sama. Nah gimana dong? Nah jadi gini, sebenarnya Mbak ini sesuai yang aku pernah ngalamin ini juga. Maksudnya aku pernah interview juga beberapa trucker ya kalau kita ngomongnya yang menyediakan itu jasa pengangkutan sampah. Dan kebetulan aku juga ada dokumentasinya juga. Jadi mereka itu nggak semerta-merta ambil.
Mereka memang kelihatan kita tuh ngambil semuanya langsung tumpukin di truk ya. Tapi di atas itu, dalam itu, mereka milah-milahin. Oh, jadi mereka sortir? Yes, mereka sortir. Karena gini, aku salut sama mereka, mereka sendiri sudah tahu nilai ekonomisnya dari sini. Jadi yang dibuang itu kadang-kadang masih ada harganya, bisa dijual. Betul. Jadi di sini yang kita mau coba dari behavior change ini atau perubahan perilaku ini, kita mencoba untuk menyadarkan semuanya kalau misalkan pentingnya untuk memilah dari rumah sehingga nanti mengurangi cost-nya nanti pas di lapangan, pas kita kirim ke junkyard atau ke hub. Ke junkyard itu maksudnya tempat pembuangan TPA? Bukan TPA. Junkyard itu kalau kita bisa bilang adalah pengepulan. Pengepulan, oke. Jadi kita bisa kirim ke sana dan kan cost-nya lebih kurang lagi. Nah, ntar pas di recycling juga kan, ntar berkurang lagi. Jadi baru kita bisa ngeliat nanti adalah, oh ternyata recycling produk tuh bisa diterima di sini. Gitu. Tapi kita ke arah sana itu masih jauh apa enggak? Pertanyaannya itu agak-agak tricky ya Mbak ya gitu. Iya, aku pengen tahu aja sejauh mana. Jadi, ini kan kamu kan idealnya ini loh yang pengen kamu ciptakan ya kan. Nah kita menuju ke sana itu udah sampai mana jalannya, udah di sini. Sebenarnya kalau sekarang yang udah aku alamin juga, point of view aku juga, dan aku ada di beberapa project untuk behavior change. Jadi kita tuh sekarang baru dalam level kayak perkenalan sih gitu. Oh masih jauh. Masih jauh perkenalan gitu. Bahwa ide gagasan itu baru mau mengenalkan gagasan itu, memilah. Kita beberapa kali kerjasama dengan institusi dari luar juga untuk kayak implement. Kita bikin pilot project, kita tuh bikin project percobaan di sini. Ada hasilnya, cuman memang belum sempurna, belum kayak, dan ini butuh waktu yang lama Mbak. Tapi sorry ya, aku itu dengar ini dari 20 tahun lalu kira-kira. Setuju. Ya kan? Kenapa kamu masih bilang bahwa sekarang juga masih diperkenalkan? Lah kapan tahunya? Karena satu, itu banyak faktor yang mempengaruhi sih Mbak. Satu, law enforcement. Kita butuh itu di kota-kota besar. Artinya? Kayak peraturan pemerintah di kota-kota besar juga ada. Peraturannya kan clear, kamu nggak boleh buang sampah sembarangan. Betul. Tapi apakah dari pabriknya juga, dari produsennya juga ada peraturannya juga yang diterapkan pemerintah? Contoh, produsen sampah saset, ya kan? Apakah ada peraturan di situ? Kalau misalkan mereka harus dikenakan lagi biaya atau bagaimana? Supaya kalau mereka yang produksi sampah saset itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Sekarang belum ada. Tapi aku nggak sebut nama perusahaannya, tapi bahwa aku ngelihat mereka sudah mencoba mengubah limbah, dan kalau kamu pergi ke supermarket dibilang bahwa ini sudah daur ulang produknya gitu. Botolnya udah daur ulang. Itu gimana itu? Aku juga nggak mau nyebutin itu juga ya. Tapi ya yang as far as I know, kalau yang barang-barang recycling itu, ini menurut aku aja Mbak ya, itu belum bisa atau belum cocok untuk jadi food grade. Artinya tidak bisa digunakan untuk kemasan makanan. Ya. Itu yang menurut aku, dan aku pelajarin juga ya gitu ya Mbak ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan di luar sana sudah ada yang menggerakkan dan ternyata berhasil gitu ya. Tapi menurut aku sekarang itu belum ada karena banyak kimia yang tercampur sewaktu kita recycling produk. Gitu. Jadi yang didaur ulang itu tidak serta-merta bisa dibikin sendok atau piring atau botol lagi yang bisa aman dipakai makan. Betul. Sebenarnya kan akhirnya dibuat juga kan Mbak ya. Ada yang plastik, yang sendok plastik lah semuanya. Ada yang bentuknya hitam. Iya, betul. Gitu. Nah, cuman memang kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu, dari segi chemical semuanya itu aku sendiri kayak ngelihatnya itu belum pantas sih gitu. Belum pantas untuk dijadikan kayak misalkan dipakai untuk waktu lama untuk makan. Untuk makan itu. Jadi lebih baik dihindari gitu. Lebih baik dihindari gitu. Oh, oke. Jadi beli gorengan plastiknya jangan hitam. Jangan langsung dimasukin ke gorengan hitam gitu ya. Tapi aku nggak mau bilang kayak itu jelek nggak. Tapi itu tergantung sih sekarang gimana caranya orang atau individual itu menyikapi dari benda tersebut gitu. Kalau aku ngelihat ya, anak-anak sekarang di sekolah-sekolah ya, di tingkat sekolah dasar itu kan ada hal-hal seperti ini ya. Kamu bukan satu-satunya yang menjalankan proyek itu ya, betul. Di level sekolah-sekolah gitu ya. Jadi ditanamkan sebenarnya isu mengenai sampah plastik itu dari awal di anak-anak kecil. Kamu udah ngelihat dampaknya belum bahwa pendidikan dini itu sudah mulai kelihatan dampaknya? Jadi kalau sekarang ya aku nggak mau bilang so tau Mbak ya, gitu. Tapi sekarang ini aku lihat beberapa sekolah di Bali itu sudah mulai menerapkan. Jadi kenapa aku bisa tahu ini? Karena di company yang aku lagi kerja sekarang ini, Plastik Bank Indonesia, mereka juga mempunyai produk untuk kita community partnership untuk si sekolah-sekolah. Jadi mengajarkan bahayanya kita buang sampah sembarangan plastik ini ke lautan atau gimana gitu. Jadi kita sudah buat, dan juga
aku pribadi juga memang beberapa kali mencoba ngobrol dengan beberapa stakeholders dari Indonesia dan dari luar negeri juga. Kita mau coba ngebuat adalah kurikulum. Jadi nggak cuma semerta-merta kayak kalian jangan buang sampah sembarangan karena takut banjir. Tapi bener-bener dipraktekkan. Gitu. Dan kita akan mulai start dari elementary school. Dari sekolah dasar. Dari sekolah dasar. Dari TK pun kita udah ajarkan. Ini juga ide ini aku sendiri dapat waktu pas aku dapat kesempatan jalan-jalan ke Jepang, diundang oleh salah satu government di sana. Jadi aku berbicara banyak mengenai perubahan perilaku, gitu kan. Dan salah satunya aku mencontoh dari Jepang yang mengajarkan anak-anaknya ini untuk menjaga kebersihan dari milik mereka sendiri, kelas mereka sendiri, sampai nanti di rumah. Gitu. Itu yang aku pelajarin sih. Dan ini aku berharap banyak nanti misalkan beberapa stakeholders dari luar join di pergerakan ini dan bisa membuat anak-anak di Indonesia sadar. Gitu. Problemnya kalau aku ngeliat gini, oke, taruhlah anaknya diberikan kesadaran, Betul. anaknya tahu, lingkungannya tidak berubah, Betul. orang tuanya tidak berubah, Betul. ya kan? Ma, anaknya udah pegang sampah nih, Ma, ini dibuang di mana? Betul. Baru orang tuanya bilang, udah situ aja. Betul. Nah, itu gimana coba? Okay. Itu kan kenyataannya begitu. Betul, Anaknya udah tahu bahwa mama nggak boleh dibuang di situ, Betul. tapi mamanya udah nggak ada tempat sampah, udah buang di situ aja. Setuju. Nah itu gimana dong? Bukannya kamu butuh pendekatan yang lebih komprehensif, bukannya sekedar kamu ini kayak nembak, tapi nembaknya satu sisi ini, sementara yang di sininya banyak sekali. Nah, how are you going to tackle all of this? Benar, jadi gini. Jadi di samping kita mengajarkan anaknya untuk berperilaku menjaga kebersihan lingkungan hidupnya dimulai dari dia sendiri, tapi kita juga mengedukasi orang tuanya. Kalau memang orang tuanya bebelah, Mbak, wah udahlah ntar aja lah sampah gini gampang gitu-gitu. Tapi kan kita mencontohkan dari anak kecil itu yang akan mengajarkan orang tuanya. Sekarang orang tuanya mau, taruhlah. Tapi nggak ada tempat sampahnya. Nah, ini kecuali dana. Bukannya kamu lagi-lagi baru cuma 2 yang kamu tackle. It's very complex subject, no? Benar. Jadi untuk perubahan perilaku ini itu butuh banyak stakeholders yang bermain, Mbak. Untuk kontribusi. Satu, kita nggak bisa berharap dari swasta atau dari individual. Kita juga berharap dari lingkungan juga, dari pemerintah juga, dan dari perusahaan-perusahaan atau dari orang-orang yang bisa menyadarkan dari lingkungan itu untuk bisa sadar dengan masalah plastik ini. Gitu. Iya, karena kalau aku ngelihat sekolah udah, ya kan, orang tua udah, tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin butuh pendekatan yang lebih komprehensif ya. Nah, seperti yang kita lakukan juga sekarang, ya, kita pendekatan melalui keagamaan. Oke. Contohnya gini, kita sempat buat kayak misalkan kerjasama dengan salah satu kayak kumpulan sih sebenarnya kayak. Di Banjar gitu. Jadi kita kerjasama dengan mereka, kita menyadarkan lewat ajaran misalkan mereka ada kumpul-kumpul gitu kan, kita ajarkan gimana sih bahaya plastik gitu. Lewat community partnership. Oke, dan apa yang harus dilakukan? Tapi aku merasa aku sepakat dengan kamu bahwa pemangku kepentingan tuh mesti banyak. Yang digarap tuh nggak bisa parsial. Aku ngelihat kalau aku boleh mengkritik ya, ini pendekatannya parsial. Gitulah, bahwa ya sekolahnya iya, Mbak sampahnya Raono gimana? Mbak sampahnya nggak ada gimana? Kan sulit sekali ya kan. Mbak sampahnya ada, tempat pembuangan sama nggak ada pemilahan. Masih bersyukur kita ada pemulung yang melihat manfaatnya. Tapi itu kan nggak sistematis. Itu kan ya kebetulan ada orang-orang yang memang melihat nilai ekonomi. Tapi kalau mereka bisa melihat nilai ekonomi kan mestinya mungkin bisa digerakkan. Tapi it's easy for me to say lah ya. Harapanmu apa nih? Coba nih. Kalau harapan aku sekarang adalah kita seluruh Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini mulai sadar. Kalau misalkan bahayanya itu bukan cuman banjir aja untuk plastik ini. Tapi banyak bahaya-bahaya lain yang bisa ke kesehatan juga. Dan juga pentingnya yang namanya mengatur pemilahan itu dari rumah. Gitu. Jadi mulai dari rumah? Mulai dari rumah. Itu paling penting sekali, Mbak. Gitu. Jadi kita bisa mulai, nggak usah gede-gede dulu lah ya. Dari kita sendiri kalau beli gorengan di rumah tangga ya kan. Bungkus-bungkus sachetnya dipisahkan. Betul. Nah kayak sekarang nih di rumahku sendiri, aku tuh ada 3 tempat sampah. Satu yang buat organik, contohnya kalau misalkan ada daun-daun atau bekas-bekas makanan, dan juga ada yang buat benda-benda kaca, dan yang paling gede itu, aku taruh pakai karung goni gede, sekitar yang ada 5 kiloan, itu khusus plastik sampah. Dan orang-orang di sekitaran komplek aku boleh masukin. Nah, mungkin aku akan contoh itu. Ya, thank you so much for sharing the positive energy. Ya, untuk
pengelolaan sampah di Bali. Mudah-mudahan kalau kita next lihat video tentang underwater di Bali, yang melayang-layang bukan sampah lagi, tapi ikan-ikan yang bagus. Setuju. Ya, bukan cukup lah ya kita bergelut di soal sampah ini, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang konkret yang kita bisa bakal lihat perbedaannya. Thank you udah bareng sama kita. Kita ketemu lagi di Love Letters from Bali berikutnya. Bye.